guys, jadi kita sudah sampai di tempat usaha sate Bandeng Kang Sepi. Ini dia lokasinya. Mari kita sana. Perkenalkan Bapak, kami dari mahasiswa Unbaja. Kami di sini kemarin ingin itu tugas dari kampus soal UMKM di Banten ini. Jadi kami memilih UMKM yang terdekat aja, tentunya UMKM Bapak ini. Maaf Pak, mau bertanya soal ini, bagaimana awal mula Bapak memulai usaha sate Bandeng ini? Makasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan juga, nama saya Kang Cepi, pelaku usaha olahan bandeng. Dulu memang saya bergerak di sate bandeng. Dengan seiring waktu dan melihat potensi dari ikan bandeng itu sendiri, jadi coba Bapak kembangkan diversifikasi produknya itu menjadi beberapa item produk yang sudah ada sertifikasinya, juga ada 13 item produk dari mulai olahan sate bandeng sampai ke tulang ikannya. Awal mula berdiri atau berusaha Bapak di tahun 2003 di bulan Mei. Jadi awalnya sih memang satu produk aja sate bandeng. Nah, sekarang sudah ada 13 produk, termasuk produk yang baru kemarin juga launching, sambal bandeng. Oh, yang produk terbaru itu berarti sambal bandeng. Sambal bandeng, dan setiap tahun Bapak mengeluarkan produk-produk yang terbaru gitu. Tahun kemarin dengan burger bandeng, tahun ini kita coba launching juga dengan sambal bandeng gitu. Jadi tujuan banyaknya produk itu supaya orang yang datang ke Provinsi Banten, khususnya ke Kota Serang, mencari oleh-oleh itu tidak hanya sate bandeng gitu. Jadi ada pilihan yang lainnya. Untuk varian oleh-oleh untuk memperkenalkan Kota Serang ke kota-kota lain. Iya, iya. Terutama di kuliner bandengnya ya. Iya. Terus Pak, apa yang buat sate bandeng Bapak itu berbeda dari yang lain? Bapak sih keunggulannya ya gitu. Jadi satu dari pengolahannya juga mungkin kita coba perhatikan, karena juga kita mengikuti dari standar dari Dinas Kesehatan. Kedua juga mungkin karena kita sudah ada yang produk vakum, itu sudah bisa masa simpannya udah lama. Yang dulu sih memang masa simpan 2 hari itu suhu ruang, tapi setelah kita produknya di vakum, kita juga minta bantuan ke BTSI, itu yang sudah membantu dari dinas, alhamdulillah, karena kita mau lihat potensi sate bandeng ini bisa awet dengan jalan satu-satunya di vakum, kemudian disimpan di frozen. Itu aja. Dari segi harga juga mungkin Bapak ya dibanding yang lain agak murah lah. Itu mungkin keunggulan Bapak. Kemudian Pak, ini kan udah berjalan selama kurang lebih 11 tahun ya, dari Mei 2003 hingga sekarang Juni 2024 ya. Selama itu apa saja Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalankan usaha sate bandeng ini? Kalau tantangan sih semua di dalam kita berusaha pasti ada ya. Tapi Bapak selalu artinya optimis dengan tantangan yang ada. Memang kompetitor untuk sate bandeng di Kota Serang ini udah banyak, tapi Bapak yakin karena Bapak mengolah juga mempertahankan tradisi dengan resep yang sebenarnya gitu. Kalau yang lainnya mungkin ada campuran-campuran yang bumbu yang lainnya, dan memang itu mungkin varian dari masing-masing daerah ya, karena di Kota Serang ini banyak yang bisa mengolah sate bandeng. Tapi kalau Bapak sendiri memang karena resep dari orang tua itu seperti ini, jadi coba Bapak terapkan resepnya yang aslinya gitu. Dan alhamdulillah dari pelanggan-pelanggan Bapak juga setelah mencoba ternyata memang yang aslinya tuh seperti ini gitu loh.
Jadi Bapak tidak merasa ada hambatan. Ya, paling hambatannya itu di segi harga mungkin ya, mungkin karena kompetitor Bapak itu memberikan harga yang lebih murah, tapi Bapak juga meyakini dengan bahan baku mungkin ada tambahan yang lainnya gitu. Kalau Bapak memang hasilnya itu ya ikan bandeng sama santan gitu. Sedangkan harga kelapa sendiri sudah melambung tinggi gitu setiap tahun. Jadi kita juga coba dari inisiatifnya itu apa dari segi harga gimana gitu. Nah, alhamdulillah karena Bapak juga karena di sini tuh banyak olahannya, jadi pelanggan-pelanggan juga percayalah dengan olahannya produk Kang Cep ini. Setiap tahun ada varian-varian yang baru gitu. Itu aja sih. Ya. Kira-kira target pasarnya seperti apa sih Pak? Kalau target pasar sih Bapak memang yang diharapkan bisa mencakup pasar nasional ya, dengan produk yang sudah kita vakum, dan kita juga coba tawarkan ke dinas-dinas untuk bisa membantu pemasaran. Di samping kita juga difasilitasi dari dinas-dinas yang terkait, khususnya baik kota maupun provinsi, itu kita siling diajak event-event membajak pameran. Nah, dari peluang-peluang itu kita coba tawarkan bahwa sate Bandeng ini dan bisa diterima kemana saja gitu, karena Bapak sendiri sudah banyak juga menerima orderan yang melalui secara online, baik dari Kalimantan, dari Aceh, dari Medan. Itu kita coba dengan sistem kita paket gitu, karena yang produk kita yang dipaket itu juga sudah divakum, kita kasih dry ice, ya alhamdulillah nyampe ke tempat itu masih bisa dikonsumsi gitu, awet, dan akhirnya konsumennya juga merasa yakin gitu, oh produk Kang Cep ini bisa diterima gitu. Cuma memang kalau target pasarnya secara nasional Bapak belum bisa memenuhi, Bapak juga memang menyadari ya belum ada peluang untuk kita bekerja sama dengan mungkin dari Kadin ataupun dari mana-mana gitu ya. Tapi coba Bapak selalu berusaha untuk bisa meyakinkan ke konsumen bahwa sate Bandeng dari Provinsi Banten ini salah satu menjadi ikon kulinernya khas Banten gitu. Itu aja. Gitu. Dan bagaimana cara Bapak untuk lebih berfokus untuk mengurangi resiko barang terbuang gitu mungkin ya? Ya kalau seperti hal itu sih Bapak memang untuk secara kelembagaan gitu ya, ataupun secara struktur dari produksinya gitu, SOP-nya memang Bapak sendiri juga masih secara manajemen tukang bakso mungkin ya, karena dari distribusi juga kadang-kadang Bapak yang mengirimkan gitu, karena di sini juga belum begitu banyak karyawan ya. Tadinya sih kita banyak karyawan yang ada 7, cuma kemarin pas pandemi itu banyak yang resign. Artinya bukan resign sih, artinya orang itu sendiri jenuh mungkin ya karena dengan keadaan seperti itu. Tapi untuk secara distribusi segala itu kita coba dari mulai produksi kemudian selesai, kita juga ada tempatnya, kita packing, terus kita vakum, kemudian kita simpan juga di frozen untuk sate Bandeng. Tapi kalau untuk yang lainnya kita langsung packing, kita kirim ke toko ataupun ke konsumen langsung. Iya. Terus ya di rumah juga ada stok yang kira-kira takut yang datang ataupun pelanggan-pelanggan yang datang itu kita sudah ada gitu. Itu aja. Siap, mantap. Pak, dari saya, menurut Bapak saran bagi orang lain yang ingin memulai usaha seperti Bapak sate Bandeng ini gimana Pak? Terima kasih ya kalau untuk saran menurut Bapak. Mudah-mudahan sih artinya pelaku-pelaku usaha sate Bandeng yang ada di Kota Serang lebih bisa artinya dia bisa mempertahankan dari resepnya lah, resep aslinya itu lebih bisa dipertahankan, dan juga mudah-mudahan artinya bisa menyatukan persepsi dari resep itu sendiri. Karena begini, dari masing-masing pelaku usaha sate Bandeng yang ada di Kota Serang itu mereka mempunyai mindset yang berbeda gitu dengan kita.
artinya mereka ada yang sistemnya bikin hari ini, jual hari ini, ya tidak ada untuk berkelanjutan, jadi tidak mempertahankan mungkin dari kualitas apa, yang penting dia pikirannya hari ini jual, hari ini dia dapat untung gitu. Kalau Bapak sih tidak seperti itu. Jadi untuk ke depan artinya supaya langganan ini panjang itu, dan juga yang datang itu nggak kapok artinya kan. Jadi yang yang Bapak sayangkan itu pelaku usaha yang ada di Kota Serang ini tidak bisa mempertahankan resep tradisional itu sendiri gitu. Ada yang sudah dicampur-campur. Dan harapan Bapak sih mudah-mudahan bisa menyatukan satu persepsi ya, dengan baik dari segi harga, kemudian dari juga resep itu sendiri, kemudian juga bisa dibentuk satu paguyubannya gitu antara pelaku usaha sate bandeng yang ada di Kota Serang. Ya, selama ini kita tidak ada paguyubannya gitu. Belum ada, Kak. Belum Kedepannya, terbentuk lah. Semoga ada Amin, iya. sate bandeng ini lebih terkenal gitu. Betul, iya. Malah kan tapi bisa jadi pelopornya ya. Iya. Iya, amin. Ya, itu seperti itu di harapan kita juga. Oke, itu aja mungkin saran Bapak untuk rekan-rekan pelaku usaha sate bandeng yang ada di Kota Serang.